ting tung ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Halo adik-adik, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan melihat teman-teman kita yang sudah berhasil menghafalkan ayat hafalan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Halo, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan ayat hafalan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 3 Ayat ayat 1. 1. Tuhan Tuhan adalah adalah gembalaku, ayat takkan takkan kekurangan kehilangan aku. aku. Terima kasih. Adik Tuhan Yesus Yesus memberkati. hati. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan menari, bersukacita dan memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Musik. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Ya, siapa di sini yang masih cengeng? Kak Meli. Adik-adik sudah pinter-pinter kok, Kak. Kan sudah dibuang semua ke laut. Udah dibuang ternyata ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa kembali lagi duduk ya. Dan kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih Allahku suka terbukti ketika
Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nama Tuhan. Tiba saatnya Saatnya kami rindu kami rindu untuk menerima menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan. Berkati Berkati guru kami, kami. berkati kami semua. Kami siap Kami siap terima firman Tuhan di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GBDI Immanuel. Senang sekali pada hari Minggu Paskah ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitab kita, terlebih persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan yang menjadi pesan Paskah pada tahun ini ya untuk kita semua. Nah, adik-adik, Jumat yang lalu semua orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperingati hari kematian Tuhan kita. Lewat karya penebusan, karena begitu besar cintanya bagi setiap kita, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan turun ke dunia, kemudian ia melayani, dan ia mengerjakan suatu karya yang agung ketika ia mati di kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit. Nah, adik-adik, untuk memahami lebih dalam tentang Paskah, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Di suatu pedesaan terdapat sebuah sungai yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman. Sungai ini nampaknya sangat tenang, tetapi ternyata di dalamnya ada buaya, adik-adik. Kita tahu ya, buaya adalah salah satu dari jenis binatang buas. Ia bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk manusia. Nah, adik-adik, pada suatu ketika ada seorang anak yang bernama Miko. Ini bersama teman-temannya sedang mandi di sungai. Ya, mereka memang sudah terbiasa untuk mandi di sungai. Namun orang tua mereka selalu memperingatkan, termasuk orang tua Miko ini, bahwa mereka harus berhati-hati ketika mereka harus mandi di sungai. Tidak boleh terlalu jauh ke tengah, hanya di pinggir-pinggir saja supaya mereka bisa terjangkau, terpantau oleh orang tua mereka. Dan juga mereka pun jika nanti menemui sesuatu yang membahayakan, mereka bisa segera berlari dengan segera. Nah, adik-adik, pada saat mereka asik mandi sambil bercanda-canda gitu ya, ciprat sana, ciprat sini, mereka ini sedang adu balap begitu ya, adu balap kejar-kejaran di dalam air seperti itu. Ya, mengasihkan gitu ya, menyenangkan. Nah, kemudian si Miko ini ternyata dia kebablas, adik-adik. Dia lupa bahwa ada batas-batas tertentu di mana anak-anak tidak boleh melewati area itu. Begitu Miko asiknya berlari dan berenang seperti itu, dia berada di tengah-tengah sungai. Nah, teman-teman dari Miko ini berteriak-teriak memanggil Miko, tapi karena Miko sudah keasikan, dia tidak mendengarkan teman-temannya. Lalu karena teman-temannya ini sudah merasa bahwa Miko sudah melewati batas bahaya, teman-temannya ini segera keluar dari sungai dan kemudian mereka berlari menuju rumah Miko untuk memberitahu kepada ayah Miko. Sementara itu di sungai, di tengah-tengah sungai, benar saja adik-adik, di sana ada buaya buas yang siap menerkam siapa saja, termasuk Miko yang pada saat itu berenang hingga area berbahaya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Ketika Miko mulai menyadari bahwa dirinya berada di posisi di mana ia ada di dalam area berbahaya,
ia melihat sekitarnya. Ternyata dia melihat ada buaya yang sedang berenang dengan seperti diam-diam, dengan tenang mendekati Miko. Menyadari bahwa Miko dalam bahaya, dia berbalik arah, dia menuju ke arah di mana tepi sungai itu adik-adik. Dia berenang, dia berusaha untuk terus berenang dengan kencang untuk supaya segera keluar dari sungai. Nah, adik-adik, kita semua tahu ya, kalau dalam keadaan panik, kita itu kadang-kadang juga bingung gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita malah seperti orang kelelahan. Sama seperti Miko adik-adik. Di kondisi yang panik, dia mulai kelelahan karena memang dia ada di tengah-tengah sungai yang cukup jauh jaraknya dengan tepi sungai. Nah, buaya ini tidak diam adik-adik. Dia mengejar Miko. Sementara Miko, dia sudah tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Dia terus berenang di dalam air menuju ke tepi sungai. Nah, ayahnya dari jauh sudah teriak-teriak adik-adik sambil berlari-lari menuju ke sungai itu. Dia teriak, "Miko, Miko anakku, Miko anakku," seperti itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, tanpa menunggu lama, ayahnya ini menceburkan diri ke sungai. Kemudian dia berenang, dia seperti, karena sungai itu kan tidak terlalu dalam juga adik-adik ya, sambil berlari, sambil berenang, bapaknya ini menuju ke arah Miko. Dan sampai ke tengah akan semakin dalam, bapaknya ini mempercepat berenangnya adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, hampir saja kaki Miko ini digigit oleh buaya. Tetapi ayahnya dengan sigap menarik Miko, kemudian ayahnya ini beradu dengan buaya. Adik-adik tahu, wah ini seperti cerita di film-film begitu ya. Kalau cerita di film itu seorang manusia yang super power, yang punya kekuatan khusus begitu, dia bisa mengalahkan semuanya. Tetapi papanya ini manusia biasa adik-adik, sama seperti kita, sama seperti papa kita di rumah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan buaya itu, sementara ia meneriaki Miko untuk cepat keluar dari sungai. Dan benar saja, mereka selamat adik-adik. Mereka selamat. Orang-orang yang ada di desa itu segera menolong Miko dan ayahnya. Kemudian bersyukur kepada Tuhan, dua-duanya selamat. Miko utuh, tidak terluka sama sekali. Dia hanya kelelahan karena tenaganya terkuras saat dia berenang sekuat-kuat tenaganya untuk menuju ke tepi sungai. Namun ayahnya Miko adik-adik menderita luka karena gigitan buaya di kakinya. Bahkan ayahnya ini sudah hampir tidak terselamatkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita akan kaitkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus untuk setiap kita. Miko adalah gambaran dari kita semua, gambaran Kak Wempi, gambaran adik-adik yang saat ini sedang mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kita seringkali diberikan aturan oleh Tuhan, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sama seperti Miko ketika ia tahu bahwa ada batas-batas di mana ia tidak boleh berenang terlalu ke tengah karena itu adalah area berbahaya. Namun karena tidak mendengar, ia terus berenang saja. Kadang-kadang kita juga seperti itu adik-adik. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan, tetapi kita tidak mendengar, kita tidak melakukan, kita terus saja melakukan dosa, kita terus saja melanggar perbatasan-perbatasan yang ditentukan oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita, digambarkan oleh papanya Miko, seorang ayah yang rela berkorban untuk anaknya. Demikian Tuhan rela berkorban untuk setiap kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 53
ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kak Wempi akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sekali lagi, Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus sudah mati untuk kita di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Adik-adik, ketika Ia disalib, Ia disiksa, Ia merasakan sakit, Ia dihina, tetapi Dia tanggung. Oleh karena siapa? Oleh karena kita yang berdosa. Sama seperti ayahnya Miko. Miko yang bersalah, tetapi ayahnya yang menanggung. Harusnya Miko yang digigit buaya, tetapi tidak sampai digigit adik-adik, karena ayahnya yang menggantikan posisi Miko. Demikian Tuhan menggantikan posisi kita yang berdosa agar kita selamat. Baiklah, kita menghargai setiap pengorbanan Tuhan lewat apapun yang bisa kita lakukan adik-adik. Adik-adik yang masih kecil di usia TK, adik-adik yang masih duduk di usia SD atau SMP, kalian semua ini adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita tidak dihukum. Oleh karena itu, marilah kita menghargai setiap karya Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita setiap hari. Marilah kita menjaga diri untuk mendengarkan firman Tuhan, mematuhi segala perintahnya, dan tidak melanggar apa yang Tuhan larang. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah di hari Paskah ini kita benar-benar menyadari bahwa kita ini penuh dengan dosa. Kalau kita ingat setiap hari sudah berapa kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita menyakiti orang tua, mungkin kita menyakiti teman-teman kita lewat perkataan, lewat perbuatan. Mungkin kita menyakiti adik kita, kakak kita. Adik-adik, segeralah bertobat. Tuhan Allah kita penuh kasih, Dia mau mengampuni adik-adik. Nah, apapun keberadaan adik-adik sekarang, kami diajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita taruh tangan kita di sebelah kiri, di dada kita seperti ini. Kemudian tangan kita arahkan kepada Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari Paskah ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mulia. Terima kasih Engkau telah disalib untuk kami. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami yang telah berdosa ini. Ampuni kami Tuhan, kami menyadari bahwa kami penuh dengan dosa dan kami sudah dibersihkan. Dan kami mau Tuhan di hari-hari ke depan kami boleh tetap menjaga hidup kami bersih lewat perilaku, lewat perkataan dan perbuatan kami. Kami mau berpegang pada firman Tuhan saja, taat akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, kena di hati enggak? Masih dong.
Bagus nggak firmannya? Good. Sekarang tiba waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita beri persembahan ya. Terus masih ada yang ingat nggak poin minggu lalu? Kalau nggak ingat, sekarang kita coba lihat lagi ya poinnya. Sekarang sudah nambah belum? Klik. Minggu ini adalah ibadah kita terakhir untuk online. Ya. Terus ada kabar gembira lagi. Nanti minggu depan kita akan ibadah tatap muka di gereja. Jam berapa ya Kak Meli? Jam 9 pagi. Terus kita bisa tukar poin adik-adik. Seneng Dan gak? Adi Hadiah. Seneng gak? dan merayakan Paskah. Paskah. Oke, tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik bisa tutup mata dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan yang diberikan kepada kami di dalam beribadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami saat ini akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami percaya dalam pendidikan sekolah kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.